Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Wiwit, Bapak Christopher, dan Pak Rizwin. Terima kasih telah menyempatkan waktunya hadir di webinar kita pada pagi hari ini dengan judul lingkungan yang berkarakter. Nanti di saat presentasi, jika ada yang ingin ditanyakan, langsung aja raise hand Bapak Ibu ya. Perkenalkan nama saya Nasril Arfandi, saya Ketua Penggerak Komunitas Bergema Guru Inspiratif. Nanti presensi akan kita bagikan di tengah webinar dengan sertifikat 32 JP. Ini saya lagi bikin Google Form-nya dulu. Ini sertifikat udah bisa di-download nanti malam Bapak Ibu ya. Nanti malam dicek itu bisa di-download. Nanti saya bagikan link untuk download sertifikatnya. Bentar. Izinkan saya melakukan rekaman, Bapak Ibu. Rekaman udah dijalankan. Nanti untuk link rekamannya nanti kita bagikan bersama dengan link sertifikatnya ya. Nanti ada rekamannya juga. Ntar kita presensinya. Selamat pagi Ibu Muharmi. Kita mulai aja. Izinkan saya melakukan share screen. Sebentar ada teman. Print SKP. Tapi aku milih iya apa yang nak di print. Kalau ajak aku boleh, makanya kamu ajak. Apa aku sini ya? Enggak apa-apa. Kan udah. Apa? Asal jangan lain-lain. Kan aja tak minta tolong, ini kan usul kan ya. Tolong Mbak ya. Iya, aman ya. Kita mulai.
Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi Bu Titin. Ya tadi ada teman sedikit. Ya, izinkan saya melakukan share screen. Selamat pagi Ibu Ana Via. Terima kasih banyak Bapak Ibu telah menyempatkan hadir di webinar kita pagi hari ini. Perkenalkan saya Nasil Alfandi, Ketua Penggerak Komunitas Bergema Guru Inspiratif. Suara saya bisa terdengar jelas Bapak Ibu ya. Jika yang ada yang ingin ditanyakan, silakan resen, nanti terlihat di layar. Bentar. Nanti jika ada yang ditanyakan, silakan resen Bapak Ibu ya. Lingkungan berkarakter bagi anak Indonesia. Materi ini dibuat oleh Bapak Insinyur Hendarman, MSc, PhD, dari tim Kemdikbudristek. Sistematika, fakta, data asesmen nasional, program penguatan karakter, lingkungan berkarakter. Fakta, di zaman sekarang ini kita banyak lihat di media-media nasional, baik koran, koran online, medsos, dan lain-lain. Itu sangat banyak perundungan di sekolah, sangat banyak bullying, sangat banyak kekerasan seksual, bahkan ada yang sampai dibakar. Itulah dasar mengapa sekarang pendidikan karakter bagi anak-anak sangat penting. Situasi darurat kekerasan. Pada tahun 2022, pengaduan yang masuk ke KPI pada perlindungan khusus anak dengan kategori tertinggi anak korban kejahatan seksual, anak korban kekerasan fisik atau psikis, anak korban pornografi dan cybercrime sebanyak 2.133 kasus di tahun 2022. 20% anak laki-laki dan 25,4% anak perempuan usia 13 sampai 17 tahun mengaku pernah mengalami satu jenis kekerasan atau lebih dalam 12 bulan terakhir. Nanti Bapak Ibu presensinya kita bagikan di tengah webinar. Nanti ada sertifikat 32 JP gratis. Nanti saya bagikan linknya, link untuk downloadnya. Nanti malam atau besok pagi udah bisa di-download. Untuk Januari ini kita udah ada 3 kali webinar, nanti ada 3 sertifikat dengan masing-masing 32 JP. Berikutnya 34,51% peserta didik 1 dari 3 potensi mengalami kekerasan seksual menurut data dari Asesmen Nasional Kemdikbudristek. Tahun 2022 masih Kemdikbudristek, kalau sekarang udah Kemendikdasmen. 26,9% peserta didik berpotensi mengalami hukuman fisik menurut Asesmen Nasional Kemdikbudristek. Bentar, Bapak Ibu. 36,31% peserta didik 1 dari 3 potensi mengalami perundungan Asesmen Nasional Kemdikbudristek. Bentar. 'Kita lihat kolom chat, sepertinya ada yang bertanya.
Oh ya, selamat pagi Bapak Christopher, selamat pagi Bu Titin. Berikutnya kecanduan gawai dan game. Sebanyak 93,52% pengguna medsos dan 65,34% penggunaan internet berada di usia 9 sampai 19 tahun. Umumnya anak-anak menggunakan internet untuk mengakses medsos, games, dan YouTube. WHO telah mengeluarkan International Classification of Diseases (ICD) edisi ke-11 yang menyebutkan kecanduan main game sebagai gangguan kesehatan jiwa yang masuk sebagai gaming disorder. Nah ini Bapak Ibu, gawai ini termasuk PR juga. Ini sangat berpengaruh kepada perilaku anak jika anak terlalu sering bermain gawai biasanya akan sedikit tantrum. Namun belum ada kebijakan yang pasti ya dari pemerintah. Jika di Australia itu udah dibatasi untuk gawai dan medsos, anak-anak di usia 13 tahun ke bawah tidak diizinkan. Berikutnya kekerasan. Nah, ini kekerasan bisa dilihat Bapak Ibu, ada perundungan, ada bullying, perundungan. Nah, perundungan bisa dengan kekerasan fisik maupun secara verbal maupun kalau sekarang melalui cyber atau kekerasan cyberbullying. Intoleransi, ada kondisi intoleransi di Indonesia, ketidakpercayaan antara kelompok suku agama 67,60%, religiusivitas 67,60%, perasaan terancam oleh orang atau kelompok lain 71%, radikalisme 84%, kesenjangan sosial ekonomi 75%, penyebaran berita bohong 92%, penyebaran ujaran kebencian 90%. Bentuk-bentuk kekerasan ada namanya kekerasan fisik, dilakukan dengan kontak fisik, baik menggunakan alat bantu ataupun tanpa alat bantu. Kebijakan yang mengandung kekerasan karena berpotensi atau menimbulkan kekerasan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, dalam bentuk surat keputusan, surat edaran, nota dinas, imbauan, instruksi, pedoman, dan lain-lain. Kekerasan psikis dilakukan tanpa kontak fisik untuk merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman. Diskriminasi dan intoleransi atas dasar identitas, suku, etnis, agama, kepercayaan, ras. Kekerasan seksual merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang objek tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang. Kekerasan fisik dan atau psikis yang dilakukan berulang dan ada relasi kuasa termasuk dalam kategori perundungan. Data asesmen nasional, indeks karakter secara nasional berada di level baik 53,5. Jadi peningkatan sebesar 2,7% secara rata-rata di semua jenjang pada tahun 2023 jika dibandingkan dari tahun 2022. Nah, ini selisihnya. Jenjang SD meningkat 1,2, SMP meningkat 2,17, SMA meningkat 1,28, SMK meningkat 1,01. Jadi rata-ratanya tahun 2022 itu 52,9, tahun 2023 54,3, selisih 1,41. Nah, bagaimana kondisi di provinsi dan kabupaten kota? Nah, ini untuk data di Sumatera, hijau, masih banyak yang kuning. Indeks keamanan sekolah hijau semua. Iklim inklusivitas, ada yang sedang, ada yang kuning, ini sedang, yang merah menurun, hijau baik. Iklim kesetaraan gender, hijau semua. Program penguatan karakter apa yang digagas oleh Kemendikbud sekarang? Kita lihat.
Ini di bawah Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming, visi Presiden dan Wakil Presiden akan dicapai dengan 8 misi yang disebut Asta Cita, basis dari RPJMN 2025-2029. Ini ada 8 misi dan 4 diantaranya itu termasuk dalam penguatan karakter. Jadi yang pertama, memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Yang kedua yang masuk itu yang nomor 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi, olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Yang ketujuh, memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Yang kedelapan, memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Program prioritas penguatan karakter ke depan berdasarkan Asta Cita Presiden Bapak Prabowo, yaitu yang pertama Asta Cita 1, memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM. Dengan penjelasannya, mengembangkan wawasan kebangsaan Indonesia sebagai masyarakat plural melalui praktek pembelajaran multikulturalisme, mengembangkan aplikasi teknologi informasi yang pererat kohesivitas sosial dan menjadikan Pancasila sebagai relevan di kalangan kaum muda. Memastikan setiap kebijakan bersifat inklusif, berperspektif gender, serta memprioritaskan upaya memberdayakan perempuan dan perlindungan anak. Memprioritaskan pembuatan undang-undang yang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak, serta memperkuat penegakan hukum. Asas cita yang keempat yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi, olahraga, kesan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Membangun sistem pendidikan nasional yang mengedepankan pembentukan karakter bangsa dengan melaksanakan program pengembangan budi pekerti sejak dini. Membangun sistem pendidikan nasional yang mengedepankan pembentukan 8 karakter utama bangsa, seperti religius, bermoral, sehat, cerdas, dan kreatif, kerja keras, disiplin, dan tertib mandiri dan bermanfaat. Meningkatkan kualitas sistem pendidikan di seluruh Indonesia yang salah satunya menitik beratkan luaran individu, individu yang kreatif dan inovatif serta berkualifikasi global. Memperluas program-program perlindungan kelompok difabel dari berbagai macam bentuk stereotip, pelecehan, kekerasan, dan perlakuan yang tidak semestinya di masyarakat. Asas kita ketujuh, memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Membuat program edukasi anti korupsi bagi generasi muda, serta bekerja sama dengan swasta untuk menguatkan sinergi gerakan anti korupsi di sektor swasta dan publik. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antara umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, mereaktualisasi dan menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal bagi generasi saat ini dalam aktivitas pendidikan dan pengajaran baik yang bersifat formal maupun non-formal. Hidup kebiasaan anak Indonesia hebat, yaitu Bapak Ibu semua mungkin udah mendengar karena udah booming ya di mana-mana, baik di TikTok, di Instagram. Karena sekarang udah zaman teknologi, jadi informasi sangat cepat beredar. Nah, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama, gerakan untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan positif pada anak-anak Indonesia sejak dini.
mendukung penguatan karakter 8 karakter utama bangsa yaitu religius, bermoral, sehat, cerdas dan kreatif, kerja keras, disiplin, dan tertib, mandiri, serta bermanfaat. Nah, melalui pembiasaan apa pembentukan karakter tersebut? Yang pertama, bangun pagi. Yang kedua, beribadah. Yang ketiga, berolahraga. Yang keempat, makan sehat dan bergizi. Ini di 11 provinsi udah berjalan dan di beberapa provinsi masih uji coba untuk makan sehat dan bergizi melalui dapur umum. Yang kelima, gemar belajar. Yang keenam, bermasyarakat. Yang ketujuh, tidur cepat. Melalui pelibatan catur pusat pendidikan, kalau kemarin tahun-tahun sebelumnya di pusat pendidikan itu ada sekolah keluarga masyarakat. Kalau sekarang udah ditambahi jadi catur pusat pendidikan menjadi sekolah keluarga masyarakat dan media. Ini sekarang media juga sangat berpengaruh dengan metode pembiasaan yang penuh kesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Ini untuk penjelasannya bangun pagi, yaitu mengajarkan nilai-nilai disiplin, keseimbangan produktivitas, dan menghargai waktu yang berkontribusi pada kualitas hidup yang lebih baik. Beribadah bukan hanya sekedar ritual, tetapi juga menyimpan makna spiritual dan moral yang membentuk kepribadian, pencarian makna hidup, serta membentuk hubungan yang harmonis seseorang dengan Tuhan alam dan sama. Berolahraga lebih dari sekedar menjaga kesehatan fisik. Maaf persensi belum ya, bentar lagi Bapak Ibu nanti kita kirimkan. Berolahraga lebih dari sekedar menjaga kesehatan fisik, tetapi mengandung makna mendalam yang berhubungan dengan disiplin, keseimbangan, ketahanan mental, dan bahkan kehidupan yang lebih terarah atau bermakna. Gemar belajar itu mengajak seseorang untuk tumbuh dalam pemahaman karakter dan kearifan, akan sehat dan bergizi berkaitan dengan prinsip dan nilai tentang pentingnya memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh untuk mendukung kehidupan yang sehat, seimbang, dan bermakna. Bermasyarakat didasarkan pada nilai-nilai dan prinsip yang mendorong individu untuk hidup bersama secara harmonis dan berkontribusi terhadap kesejahteraan kolektif. Tidur cepat adalah aspek penting dari kehidupan yang berdampak pada kesehatan fisik, kesejahteraan mental, serta kehidupan spiritual dan sosial. Lingkungan yang berkarakter, apakah prinsip-prinsipnya? Ini dia. Yang pertama, non-diskriminatif. Peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan berhak dilindungi dari segala bentuk diskriminasi tanpa pengecualian apapun seperti status, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, dan atau pandangan lain yang ia dan orang tua walinya miliki. Kepentingan terbaik bagi anak. Dalam setiap kegiatan yang melibatkan anak, baik di sektor publik maupun di institusi penyelenggaraan kesejahteraan sosial, swasta, pengadilan, hukum, kebijakan administrasi, maupun legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan pertimbangan utama. Partisipasi anak, anak berhak untuk menyatakan pandangannya sendiri secara bebas dalam segala hal yang mempengaruhi dirinya. Dan pandangan-pandangan anak diberikan bobot yang sesuai dengan usia atau kedewasaan anak. Keadilan dan kesetaraan gender, peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan tanpa memandang gender memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mendapatkan layanan pencegahan dan penanganan kekerasan. Prinsip-prinsip yang kedua berikutnya, kesadaran hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Orang dengan disabilitas, baik anak, pendidik, maupun tenaga kependidikan berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama sebagai warga negara dan berhak diberikan akses dalam mewujudkan kesamaan kesempatan
dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan termasuk dalam aspek pencegahan dan penanganan kekerasan. Akuntabilitas, setiap peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan memiliki hak dan perlakuan yang sama dalam mengikuti proses penanganan kekerasan, bersikap kooperatif, dan bertanggung jawab atas tindak kekerasan yang dilakukan. Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan langsung aja resen ya. Terlihat nanti juga resen. Kehati-hatian, yaitu setiap satuan pendidikan harus menerima laporan kekerasan dengan menjaga kerahasiaan identitas pihak-pihak yang terkait langsung dengan laporan. Memprioritaskan keamanan data dan keselamatan korban, saksi, dan ada pelaporan dalam penanganan kasus kekerasan, termasuk memberikan informasi kepada korban dan saksi mengenai hak-haknya. Mekanisme penanganan laporannya dan pemulihannya dan kemungkinan risiko yang akan dihadapi serta rencana mitigasi atau risiko tersebut. Berikutnya keberlanjutan pendidikan. Setiap anak yang menjadi peserta didik harus dijamin keberlanjutannya pendidikannya agar dapat terus mendapatkan kemudahan akses terhadap pendidikan. Apakah strategi yang harus kita lakukan? Yang pertama, pelaksanaan pencegahan kekerasan, mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, dan menggembirakan. Melibatkan berbagai langkah strategis yang bertujuan menciptakan suasana belajar yang bebas dari ancaman, rasa takut, atau kekerasan dalam bentuk apapun. Pengaruh utama gender, menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, adil, dan mendukung perkembangan individu sesuai potensi peserta didik tanpa membatasi stereotip atau ketidaksetaraan gender. Penguatan inklusivitas, ya presensi bentar lagi kita kirim. Penguatan inklusivitas yaitu memastikan semua peserta didik tanpa memandang perbedaan latar belakang, kemampuan, kebutuhan khusus, kondisi sosial ekonomi, memiliki akses sama terhadap pendidikan berkualitas dan lingkungan belajar berkarakter. Penyiapan perangkat pendukung kita menyediakan perangkat pendukung seperti modul, materi edukasi, kampanye publik untuk program pencegahan kekerasan, pengaruh utama gender, dan penguatan inklusivitas dalam rangka mempererat kohesivitas sosial, pemberian informasi dan layanan terpadu, yaitu menyediakan informasi terpadu, layanan yang mudah diakses terkait pencegahan kekerasan, pengaruh utamaan gender, dan penguatan inklusivitas. Dan ini mencakup catur pusat pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, masyarakat, dan media. Jadi semua hal tersebut, 7 kebiasaan hebat, catur pusat pendidikan, itu salah satu strategi dari pemerintah untuk membentuk karakter sehingga dapat menghindari kerusakan moral, baik kekerasan, bullying, intoleransi, dan lain-lain Bapak Ibu ya. Ini untuk konten pencegahannya bisa dilihat di YouTube Jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMK. Nah, kita lanjutkan untuk materi yang berikutnya, yaitu nanti kita kirimkan materinya, ya saya kirim sekarang aja ya ini untuk materinya. Nanti bisa di-download Bapak Ibu ya. Lingkungan berkarakter untuk anak Indonesia dan paparan pembelajaran mendalam. Nah, biasa kita kan sekarang ini lagi tenar namanya deep learning. Nah, deep learning itu jika di bahasa Indonesia kan namanya pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam ini materinya saya dapatkan dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran atau Puskurjar
Kemendikbudrismen, yaitu pembelajaran mendalam. Transformasi menuju pendidikan bermutu untuk semua. Januari 2025. Tim penyusun yaitu Prof. Yanto, tim perlahan juga Prof. Yanto dan tim Prof. Yanto ini adalah dulunya rektor UNY, pernah jadi rektor UNY. Outline naskah akademik. Nah, ini ya materi itu di-download aja nggak apa-apa itu materinya. Nanti link persensi dengan link download sertifikat saya kirimkan Ibu Nabilah. Ya itu materinya silakan. Nanti bisa dibagikan di komunitas Bapak Ibu di sekolah. Ini tuh webinar kita pagi hari ini. Ya sertifikatnya 32 JP bisa di-download nanti malam atau besok pagi itu. Outline naskah akademik yaitu ringkasan eksekutif, pendahuluan, landasan, kerangka kerja pembelajaran mendalam, strategi implementasi pembelajaran mendalam, dan rekomendasi. Latar belakangnya yaitu mengapa adanya deep learning, ada pembelajaran mendalam. Yang pertama, perubahan masa depan yang sulit diprediksi. Permasalahan mutu pendidikan, yaitu literasi, numerasi, high reading skill, ketimpangan mutu pendidikan. Bonus demografi 2035 dan visi Indonesia Emas 2045. Kompetensi masa depan. Pembelajaran mendalam sebagai solusi mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Kemampuan hard siswa Indonesia masih rendah. Siswa Indonesia hanya bisa menjawab materi level 1 sampai 3 saja atau lower order thinking skill, sementara siswa negara lain sudah sampai high order thinking skill. Jadi kalau di taksonomi belum itu di level 4 sampai 6. Nah, kalau di Asia ini ada Cina, Singapura, Jepang, itu di urutan 3 besar. Dan kita ya, Indonesia sangat-sangat di bawah, kalau di ASEAN itu di bawah Malaysia dan Thailand. Itu di angka 371 untuk level literasinya. Komunikasinya atau matematikanya 379, untuk sainsnya 396. Ini diambil dari hasil PISA 2018. Tujuan dan ruang lingkup naskah akademik, yaitu tujuan memberikan landasan kebijakan Kemendikbudrismen terkait pembelajaran mendalam, menyediakan acuan pengembangan program sumber daya dan infrastruktur, mendeskripsikan kerangka kerja strategis implementasi pembelajaran mendalam, ruang lingkup konsep akademik pembelajaran mendalam dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, faktor pendukung, infrastruktur, SDM, dan kebijakan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, distribusi tugas fungsi unit utama Kemendikbudrismen. Apa itu pembelajaran mendalam? Definisinya, pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran mindful, bermakna meaningful, dan menggembirakan joyful melalui olah pikir intelektual, olah hati atau etika, dan olah rasa estetika, dan olahraga kinestetika secara holistik dan terpadu. Pembelajaran mendalam sebagai solusi. Pembelajaran mendalam atau deep learning itu berkesadaran, itu kalau yang bisa kita sebut mindful, bermakna meaningful, menggembirakan joyful, hingga menghasilkan olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga untuk mewujudkan profil lulusan. Nah, kalau kemarin kan ada namanya profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensi, sekarang udah diperbarui menjadi, ya terima kasih Pak Christopher udah membantu menjawab. Nah,
Sekarang udah diperbarui menjadi 8 dimensi untuk profil lulusannya, Bapak Ibu ya. Kalau kemarin ada 6, kalau sekarang udah diperbarui menjadi 8 profil lulusan, 8 dimensi. Nah, ini dia 8 dimensinya. Jadi profil pelajar Pancasila udah diperbaiki dari 6 menjadi 6. Dari 6 menjadi 8, namanya menjadi profil lulusan. Itu yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan penjelasan individu yang memiliki keyakinan teguh akan keberadaan Tuhan, serta menghayati nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kewarganegaraan. Individu yang memiliki rasa cinta tanah air, mentaati aturan dan norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat, memiliki kepedulian, tanggung jawab sosial, serta berkomitmen untuk menyelesaikan masalah nyata yang terkait keberlanjutan manusia dan lingkungan. Yang ketiga, penalaran kritis, itu individu yang mampu berpikir secara logis, analitik, dan reflektif dalam memahami, mengevaluasi, serta memproses informasi untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, kreativitas, yaitu individu yang mampu berpikir secara inovatif, fleksibel, dan orisinil dalam mengolah ide atau informasi untuk menciptakan solusi yang unik dan bermanfaat. Yang kelima, kolaborasi. Individu yang mampu bekerja sama secara efektif dengan orang lain secara gotong royong untuk mencapai tujuan bersama melalui pembagian peran dan tanggung jawab. Yang keenam, kemandirian. Individu yang mampu bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya sendiri dengan menunjukkan kemampuan untuk mengambil inisiatif, mengatasi hambatan, dan menyelesaikan tugas secara tepat tanpa bergantung pada orang lain. Yang ketujuh, kesehatan. Individu yang memiliki fisik yang prima, bugar, sehat, dan mampu menjaga keseimbangan kesehatan mental dan fisik untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin, well-being. Yang kedelapan, individu komunikasi, yaitu individu yang memiliki kemampuan komunikasi intrapribadi untuk melakukan refleksi dan antar pribadi untuk menyampaikan ide, gagasan, dan informasi baik lisan maupun tulisan secara berinteraksi secara efektif dan berbagai situasi. Jadi ada penambahan kesehatan dan komunikasi. Landasan filosofi yang dipakai yaitu filosofi Kiai Haji Ahmad Dahlan dan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana Ahmad Dahlan adalah murid dari Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Haji Ahmad Dahlan ada 7. Yang pertama, pendidikan berlandasan tujuan hidup. Yang kedua, tidak sombong, gigih belajar, dan tuntas berkarya. Yang ketiga, optimalkan akal untuk kebenaran sejati, berani menegakkan kebenaran. Yang kelima, berbuat untuk kemanusiaan, tidak memperalat. Yang keenam, mengamalkan ilmu agama dengan kualitas tinggi. Yang ketujuh, pendidikan sebagai alat perubahan sosial menuju masyarakat berkemajuan. Bapak Ibu, nanti presensinya kita bagi di 10-15 ya. Nanti malam atau besok pagi udah bisa di-download sertifikatnya. 1 Januari ini kita udah melaksanakan 3 kali webinar. Ini masing-masing 32 JP. Ini rekamannya juga misal untuk pelaporan ada rekamannya, ada kita bagikan juga, presensi juga kita bagikan Bapak Ibu ya. Nanti di link di linknya, di link sertifikatnya. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Ini ada 5 Bapak Ibu ya.
Yang pertama, pembelajaran yang memerdekakan tanpa pembiaran. Mungkin Bapak Ibu udah terbiasa dengan yang pertama ini, apalagi Bapak Ibu dari guru penggerak. Berpusat pada peserta didik, yaitu mengakui otoritas guru. Sistem Among dan Trikon. Trikon ini kontinuitas, konvergensi, dan konsentrisis. Kemudian prinsip asa, asi, dan asu. Yang kelima, pendidikan yaitu pranata sosial, pelestarian kebudayaan, membangkitkan kegembiraan. Atau kata lainnya konsep taman. Nah, makanya kita tahu Yayasan Bapak KJT Dewantara dinamakan Taman Siswa. Benar, mengapa kita di tahun sekarang, tahun 2025, masih menggunakan konsep Ki Hajar Dewantara atau filosofi Ki Hajar Dewantara? Sedangkan beliau hidup di zaman kemerdekaan, karena beliau dulu neman diasingkan, atau beliau sering diasingkan di luar negeri, dan beliau sempat masuk di penjara di Belanda dengan beberapa tokoh internasional, tokoh pendidikan internasional yang juga sangat terkenal, sehingga pemikirannya terpengaruh oleh tokoh-tokoh tersebut, sehingga sampai sekarang pemikirannya pun masih sangat-sangat relevan, karena beliau benar-benar sangat berpengalaman di internasional. Landasan teoritisnya, ada teori pembelajaran mendalam, deep learning, dan pembelajaran dangkal, Marton dan Saijo, 1976. Di 1990 sampai 2000, kita mengenal namanya teori konstruktivisme, nah, membangun pemahaman dari awal, atau kalau model pembelajarannya itu adalah project based learning atau keterampilan abad 21, part C. Tahun 2010 sampai sekarang ada nama integrasi teknologi, isu global, dan literasi digital. Konsep pembelajaran mendalam, yang pertama membangun keterkaitan antara pengetahuan konseptual dan prosedural. Yang kedua mengaplikasikan pengetahuan pada konteks baru. Yang ketiga dukungan experiential learning, COP 1984. Yang keempat pendekatan berbasis pengalaman, yaitu refleksi, konseptualisasi, dan eksperimen. Kerangka pengetahuan, foundational knowledge, dasar ilmu dan dasar fakta. Meta knowledge, hubungan pola dan analisis. Humanistic knowledge, nilai kemanusiaan dan makna mendalam. Kami di sini ada yang ditanyakan, Bapak Ibu. Jika ingin bertanya, silakan raise hand. Kita lanjutkan lagi. Landasan sosiologis. Persensi kita bagikan 5 menit lagi, Bapak Ibu. Hakikat pendidikan, pendidikan bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana amanat Alenia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, membangun bangsa yang majemuk menjadi maju dan berjati diri melalui perilaku basis nilai Pancasila dan IPTEK.
Pendidikan holistik menyakup budaya, sistem dan lingkungan untuk menciptakan kehidupan kebangsaan yang cerdas. Peran pembelajaran mendalam yaitu fondasi sistem pendidikan nasional untuk mengembangkan intelektual, moral, dan kinerja peserta didik, memadukan kesadaran spiritual, sosial, konseptual, dan kegembiraan lahir batin. Mendukung kualitas pembelajaran berbasis kultur masyarakat yang sesuai visi pendidikan nasional menurut Dewan Dara 1967. Berikutnya landasan yuridis dan empiris. Landasan yuridisnya yaitu pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, hak setiap warga negara untuk pendidikan berkualitas. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pengembangan potensi manusia beriman berakhlak dan berkompetensi. Berikutnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, pendidikan inklusif untuk penyandang disabilitas. Berikutnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, kemitraan vokasi dan teknologi untuk pembelajaran adaptif. Landasan empiris itu perubahan kurikulum 11 kali sejak 1947. Ini kurikulum Merdeka tahun 2023, tahun 2022. Sebelumnya, sebelum tahun 2022 kan ada kurikulum prototip. Sekarang tahun 2022 telah diresmikan. Di tahun 2024 kurikulum Merdeka menjadi kurikulum nasional. Berikutnya kompetensi masa depan, fokus pada kreativitas, kolaborasi, dan penguasaan teknologi. Yang terakhir, pembelajaran bermakna. Berdasarkan pendekatan global, menekankan pembelajaran interaktif dan inspiratif. Kerangka kerja pembelajaran mendalam, ada kerangka pembelajaran yang di dalamnya lagi ada pengalaman belajar, itu yang bagian kuning, bagian biru langit itu prinsip pembelajaran, yang putih itu dimensi lulusan, profil lulusan itu ada 8. Kalau kemarin kan ada 6 profil pelajar Pancasila, sekarang namanya profil lulusan ada 8 dimensi. Ini yang jadi pusat dari pembelajaran mendalam atau deep learning. Di bagian luar ada lingkungan pembelajaran, ada pemanfaatan digital, ada kemitraan pembelajaran. Bapak Ibu yang dari SMK udah terbiasa ya, namanya kemitraan baik dengan orang tua, masyarakat, maupun dunia usaha atau dunia industri. Berikutnya ada praktek pedagogis. Di bagian kuning ada namanya mengaplikasikan, merefleksi, dan memahami. Kemudian ada bermakna, menggembirakan, dan berkesadaran. Itulah yang namanya, yang sekarang tenar itu berkesadaran, mindful learning, bermakna meaningful learning, dan menggembirakan joyful learning. Kemudian di warna putih ada namanya 8 dimensi profil lulusan. Ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, penalaran kritis, kreativitas, kewarganegaraan, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, komunikasi. Kemudian di bagian paling dalam ada pembelajaran mendalam atau deep learning. Sekarang udah 10.15, izinkan saya membagikan presensi dulu Bapak Ibu ya, sebelum kita lanjutkan materinya. Yang ini kita bagikan lagi materinya bagi Bapak Ibu yang baru bergabung. Lingkungan berkarakter dan paparan deep learning atau pembelajaran mendalam.
Untuk persensinya, sebentar kita copy dulu persensinya. Ini untuk persensinya Bapak Ibu. From Glee, silakan di persensi. Untuk screenshot komunitas, nah itu ikuti aja komunitas kita. Ini silakan diisi Bapak Ibu. Komunitas yang saya kelola untuk sekarang ada 3 yang saya ketuai, yaitu Bergema Guru Penggerak, Pendidikan Inklusif Indonesia, dan Bergema Guru Inspiratif. Sekarang webinar yang sedang berlangsung yaitu di Bergema Guru Inspiratif dengan judul Pendidikan Berkarakter, nanti ada sertifikat 32 JP. Besok pagi itu udah bisa dibuka, nanti malam saya terbitkan, besok pagi sudah dibuka linknya. Nah, linknya ini sebenarnya ada di SID Guru Inspiratif untuk sertifikatnya. Namun ini situs ini berat ya karena sheet Google Sheet, karena juga ada link rekamannya. Ini saya bagikan aja link tree-nya. Memang nggak pakai SID karena saya kan udah buatnya dari dulu, udah pakai link tree. Jadi takutnya yang sertifikat yang dulu-dulu hilang, nggak ada datanya. Ini teman-teman mau download, rekan-rekan guru mau download nggak bisa. Nah, ini untuk link sertifikatnya. Ini saya buatkan sertifikat webinar 2025 di paling atas ini foldernya. Nanti bisa langsung di download. Diklik aja, ini contohnya kan yang tahun kemarin. Udah banyak foldernya. Dan kita udah sampai 80 seri. Nah, ini untuk link sertifikatnya. Nah, ini dikirim aja ke temennya atau ke WA yang lain atau disimpan. Nah, nanti besok pagi bisa dicek Bapak Ibu, di download. Kita udah ada 3 kali webinar. Nanti kita terbitkan semua setiap webinar 32 JP. Nah, untuk link tree-nya silakan dikirim ke teman yang lain atau disimpan linknya supaya besok pagi bisa download sertifikatnya 32 JP. Ini 2 materi yang saya kirim untuk PDF. Untuk program for Glee adalah persensi. Sampai sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Jika tidak, kita lanjutkan lagi untuk persensi kita, untuk presentasi kita ya. Silakan di persensi Bapak Ibu. Yang saya cek dulu udah masuk belum persensinya. Bisa nggak diklik ya? Bentar, kita cek. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang telah menyempatkan hadir. Nah, ini belum ada yang ngisi ya persensinya ya. Silakan diisi Bapak Ibu. Bisa nggak dibuka linknya? Bentar. Yang from Glee persensinya Bapak Ibu ya. From Glee itu bentar. Ini belum ada yang isi, nggak bisa dibuka. Apa? Untuk screenshot aja Bapak Ibu mengikuti komunitas Bergema Guru Inspiratif ya. Kita lihat belum ada yang persensi ya, atau nggak bisa dibuka ya. Pakai email biasa bisa ya. Kita lanjutkan. Izinkan saya lanjutkan. Bisa diisi persensinya Bapak Ibu. Berikutnya ada prinsip pembelajaran yaitu berkesadaran, meaning mindful learning. Pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Peserta didik memahami tujuan pembelajaran, termotivasi secara intrinsik untuk belajar secara
serta aktif mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan. Bermakna meaningful learning, yaitu peserta didik dapat menerapkan pengetahuannya ke dalam situasi nyata. Proses belajar peserta didik tidak hanya sebatas memahami informasi, penguasaan konten, namun berorientasi pada kemampuan mengaplikasi pengetahuan. Jadi menggembirakan atau joyful learning, itu pembelajaran yang menggembirakan merupakan suasana belajar yang positif, menantang, menyenangkan, dan memotivasi. Rasa senang dalam belajar membantu peserta didik terhubung secara emosional, sehingga lebih mudah memahami, mengingat, dan menerapkan pengetahuan. Silakan diisi Bapak Ibu persensinya di kolom chat. Pengalaman belajar, yaitu pendalaman pengetahuan, mengaplikasikan, merefleksi atau regulasi diri, self-regulation, memahami, ada pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, dan pengetahuan nilai dan karakter. Siklus ini selalu berputar, atau siklus inquiry ya, merefleksi, memahami, mengaplikasikan, terus berulang. Taksonomi Solo dan Bloom dalam pembelajaran mendalam. Nah, tingkat pembelajarannya kalau kita menggunakan pembelajaran yang mendalam, yaitu berpikir abstrak yang mendalam, relasional, itu menurut taksonomi Solo. Jika mengacu pada taksonomi Bloom, yaitu mencipta, mengevaluasi, menganalisis, menerapkan. Pengalaman belajar pembelajaran mendalam, kalau kita ingin unggul, kita harus bisa merefleksi. Kalau hanya cakap, cukup mengaplikasi. Deskripsi memperluas, menerapkan ide, menghubungkan ide kalau cakap. Nah, kalau unggul, anak-anak diharapkan dapat memperluas dan menerapkan ide. Jika hanya cakap, itu menghubungkan ide-ide. Dan untuk pembelajaran dasar, ada namanya belum, dasar, berkembang. Kalau berkembang, mengacu pada taksonomi Solo, yaitu multistruktural, memahami, memiliki banyak ide. Unistruktural, mengingat, memahami, mengingat kembali. Belum berkembang, prastruktural. Pengalaman belajar, silakan Bapak Ibu diisi persensinya ya. Yang baru gabung silakan. Nah, kita kirim lagi ya persensinya. Bentar. Bapak Ibu yang baru gabung, kita kirim lagi persensinya. Ya sampai malam nggak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting linknya udah ditutup. Bukan yang penting linknya udah dikirim ke temannya atau disimpan. Nanti sebelum sertifikat diterbitkan ya nggak saya tutup. Sertifikatnya ya jam malam-malam jam 10 nanti saya terbitkan. Besok pagi bangun tidur udah bisa dicek. Nah, untuk link download sertifikatnya juga jangan lupa dikirim ke WA lainnya Bapak Ibu ya supaya nanti nggak bingung gimana downloadnya. Biasa saya pakai mail manager untuk mengirim ke semua ke masing-masing email. Namun sekarang udah dibatasi yang oleh Microsoft jadi nggak bisa. Ya kita lanjutkan lagi. Pengalaman belajar yaitu memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi. Jadi sekarang kita menginginkan agar setiap murid mampu merefleksikan setiap pembelajaran yang mereka dapatkan untuk membentuk generasi unggul. Ya, memahami tahap awal peserta didik untuk aktif mengkonstruksi pengetahuan agar dapat memahami secara mendalam konsep atau materi dari berbagai sumber dan konteks pengetahuan pada fase ini terdiri dari pengetahuan esensial, foundational knowledge, pengetahuan aplikatif, aplikatif knowledge, dan pengetahuan nilai dan karakter humanistic knowledge. Mengaplikasikan yaitu pengalaman belajar yang menunjukkan aktivitas peserta didik mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan secara kontekstual, pengetahuan yang diperoleh oleh peserta didik melalui pendalaman pengetahuan.
Merefleksi yaitu proses di mana peserta didik mengevaluasi dan memaknai proses serta hasil dari tindakan atau praktik nyata yang telah mereka lakukan. Tahap refleksi melibatkan regulasi diri sebagai kemampuan individu untuk mengelola proses belajar secara mandiri, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap cara belajar mereka. Berikutnya ada Bapak Ibu bagi yang belum sempat mengisi persensinya nanti malam bisa diisi karena kita tutup jam 10 malam persensinya. Nanti silakan dikirim ke WA lain untuk link persensinya maupun link download sertifikatnya. Nanti besok pagi bisa di-download. Begitupun dengan sertifikat yang kemarin nanti sekalian kita terbitkan nanti malam. Dan semua aktivitas kita pada pagi hari ini itu free Bapak Ibu ya. Nanti ada yang mengatasnamakan komunitas kita bergema guru inspiratif. Jika meminta donasi ya tidak ada. Kita tidak ada meminta donasi. Semuanya free untuk kita berkolaborasi sesama guru. Kita lanjutkan lagi. Bapak Ibu yang ingin bertanya sebelum dilanjutkan silakan. Jika tidak ada kita lanjutkan. Nanti link rekaman juga kita bagikan, materi udah kita bagikan di kolom chat juga. Kerangka pembelajaran yaitu praktik pedagogis, strategi mengajar yang dipilih guru untuk mencapai tujuan belajar dalam mencapai dimensi profil lulusan. Untuk mewujudkan pembelajaran mendalam, guru berfokus pada pengalaman belajar peserta didik yang autentik, mengutamakan praktik nyata, mendorong keterampilan berpikir tingkat tinggi, dan kolaborasi. Lingkungan belajar, lingkungan pembelajaran menekankan integrasi antara ruang fisik, ruang virtual, dan budaya belajar untuk mendukung pembelajaran mendalam. Ruang fisik dan virtual dirancang fleksibel sebagai tempat yang mendorong kolaborasi, refleksi, eksplorasi, dan berbagi ide sehingga dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar terdidik dengan optimal. Pemanfaatan teknologi digital. Ini kerangka pembelajaran yang ketiga. Pemanfaatan teknologi digital. Pemanfaatan di teknologi digital juga memegang peran penting sebagai katalisator untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif, dan kontekstual. Tersedianya beragam sumber belajar menjadi peluang menciptakan pengetahuan bermakna pada peserta didik. Kemitraan pembelajaran, yaitu kemitraan pembelajaran learning partnership, membentuk hubungan yang dinamis antara guru, peserta didik, orang tua, komunitas, dan mitra profesional. Pendekatan ini memindahkan kontrol pembelajaran dari guru saja menjadi kolaborasi bersama.
Elemen ekosistem pendidikan yaitu di paling atas ada Kemendikbudrismen, turun ke Dinas Pendidikan, turun ke Satuan Pendidikan. Kemudian ada guru dan siswa, ada kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Kemudian ada teknologi digital, media, dan mitra profesi dan Dudi. Dudi ini dunia industri. Juga perlu dukungan dari keluarga dan masyarakat. Transformasi peran guru dalam ekosistem pembelajaran mendalam atau deep learning. Nah, guru sekarang udah perannya sangat besar. Kalau kita di piramid ya itu paling besar, paling luas. Guru, kepala sekolah, turun lagi pemerintah daerah, kemudian baru pemerintah pusat. Guru sebagai aktivator, guru sebagai kolaborator, guru sebagai culture builder. Tahapan implementasi pembelajaran mendalam. Yang pertama, sosialisasi pembelajaran mendalam atau deep learning kepada semua pemangku kepentingan. Yang kedua, identifikasi dan pemenuhan kebutuhan sumber daya, guru, satuan pendidikan, sumber belajar, dinas pendidikan, dan lain-lain. Uji coba dalam lingkungan terbatas, evaluasi hasil dan perbaikan sistem, penerapan pembelajaran mendalam secara luas, refleksi, dan tindak lanjut untuk perbaikan selanjutnya. Bapak Ibu jangan lupa untuk diikuti komunitas kita untuk mendapatkan berbagai macam informasi. Nah, silakan diikuti Telegramnya juga. Jadi di saat saya tidak memiliki cukup waktu untuk mengadakan webinar, biasanya langsung saya share di Telegram untuk info-info terbaru seputar pendidikan. Rekomendasi strategis yaitu penetapan pembelajaran mendalam sebagai fondasi utama dalam peningkatan proses dan mutu pembelajaran. Penerapan pembelajaran mendalam pada setiap jenjang pendidikan perlu didukung oleh lingkungan pembelajaran yang kondusif, mitra pembelajaran yang luas dan bermakna, dan pemanfaatan teknologi digital yang efektif. Perubahan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi menjadi profil lulusan dengan 8 dimensi. Penjelasan antar peraturan perundang-undangan terkait dengan standar nasional pendidikan, kurikulum, buku teks pelajaran, proses pembelajaran, dan asesmen. Pengalokasian 10% dari jam pelajaran untuk pengajaran mendalam interdisipliner, mata ulang materi esensial dalam capaian pembelajaran. Rekomendasi strategis, yang ketujuh, peningkatan kompetensi guru. Ada banyak program pelatihan pembelajaran mendalam atau deep learning. Juga dimasukkan materinya pada program PPG yang menambahkan bimbingan konseling, pendidikan dan pola pikir bertumbuh, ground mindset pada muatan kurikulum PPG, revitalitas guru, inti, master teacher di setiap klaster satuan pendidikan memiliki tanggung jawab pengembangan profesional guru di wilayah yang menjadi tugasnya, pemberdayaan komunitas belajar, dan pengurangan beban mengajar. Ini rekomendasinya. Berikutnya ada rekomendasi strategis berikutnya. Yang kedelapan, penyiapan dan peningkatan kapasitas kepemimpinan kepala sekolah dalam membangun budaya belajar dan budaya mutu. Yang kesembilan, peningkatan kapasitas supervisi, pengawas sekolah, penelik, dan proses pendampingan, pembinaan, dan pengembangan kompetensi guru. Penyusunan buku guru dan buku siswa, pemanfaatan teknologi digital dalam implementasi pembelajaran mendalam di sekolah. Ke-12, pengembangan asesmen formatif dan sumatif dengan penekanan pada asesmen otentik dan holistik. Dan rekomendasi yang terakhir yaitu penyusunan panduan mekanisme dan prosedur monitoring dan evaluasi pembelajaran mendalam.
Terima kasih Bapak Ibu yang menyempatkan mengikuti webinar kita dari pagi sampai siang hari ini. Silakan diisi presensinya Bapak Ibu. Jika ada yang ditanyakan silakan raise hand sebelum kita akhiri untuk webinar kita pada pagi hari ini telah usai. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang telah hadir di webinar kita pada pagi hari ini. Jika ada yang kurang dipahami, silakan ditanyakan sebelum kita mengakhiri. Yang belum presensi, silakan dikirim linknya ke WA lain, nanti bisa diisi nanti sore atau nanti malam. Link download sertifikatnya juga jangan lupa disimpan supaya nanti besok pagi bisa di-download sertifikatnya 32 GB. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Nah, saya kasih kesempatan lagi yang ingin bertanya. Jika tidak ada, kita akhiri ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Kita akhiri Zoom-nya ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Izinkan saya untuk mengakhiri Zoom untuk semua ya.